saya tidak ingin masuk semuanya komentari soal KIB begitu. Bahkan jika pun ada yang sudah mengkeranjang-keranjangkan begitu, keranjang itu pun masih bisa bocor bawah atau diambil dari atas, diculik dari atas begitu. Ini masih terbuka sekali nih. Pokoknya siapapun yang partainya ya kurang dari 115 nggak bisa tanpa teman, itu saja. Semua kingmaker itu. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain menurut saya. Ini sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita itu agenda perubahan ke depan itu seperti apa gitu. Kami sering menyebutkan sebagai sebuah poros perubahan dan perbaikan ya. Bagaimana apa yang akan kita ubah di masa mendatang dan apa kita perbaiki. Jadi jangan sampai begini, narasi koalisi itu jangan narasi elit. Ini sekali lagi. PKS menginginkan narasi koalisi itu bukan narasi elit, tapi narasi masyarakat, narasi rakyat. Saya rasa tidak ada ketentuan apapun. Kita lihat misalnya 3 kriteria. Satu, memberikan kontribusi dalam proses pemenangan. Kedua, membantu memperkuat koalisi, stabilitas koalisi. Yang ketiga, bisa membantu dalam pemerintahan yang efektif. 3 pertimbangan itu yang menjadi dan nama belum ada. Percuma berkelahi dan tawuran secara opini. Yang penting adalah bagaimana masyarakat itu bisa dilayani dengan baik. Ini kan konsumsi politik aja. Bilang Anies itu baik, menurut yang lain itu buruk. Bilang Pak Anies itu buruk, yang lain itu kemudian positif. Jadinya klaim-klaim ini yang sebenarnya kemudian muncul. Bagi saya yang sebagai peneliti, sebagai dosen tentu ingin ada dokumen resmi yang bisa diterima, bisa dibaca tentang 5 tahun Pak Anies plus diskon selama COVID 2 tahun apa yang sudah dilakukan dan tidak dilakukan. Surya Paloh CS arogan, Demokrat pun murka, lama-lama hancur nama Anies Baswedan, koalisi pun bubar. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Johnson Sitindaun angkat bicara setelah Nasdem terus-menerus memunculkan nama-nama baru yang dianggap berkompeten menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. Kekinian, Nasdem menyebut Menko Marves Luhut Bipanjaitan sebagai cawapres ideal untuk Anies. Johnson Sitindaun menegaskan pernyataan Nasdem itu justru mengancam koalisi yang saat ini sedang digodok. Tak hanya kelakuan Surya Paloh CS, juga bisa bikin hancur nama baik Anies Baswedan sebagai capres. Untuk itu dia meminta Nasdem berhenti memunculkan nama-nama kandidat pendamping Anies. Pokoknya Bang Ahmad Ali ini tiap hari ada nama baru yang keluar dari kantongnya. Lama-lama yang jatuh nama Mas Anies selaku capres dan koalisi ini bubar tidak jalan, kata Johnson kepada wartawan pada Jumat 21 Oktober 2022. Johnson menegaskan saat menggodok koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS, mereka sudah membuat 3 tim di internal partai masing-masing. Fungsi tim tersebut adalah menyaring nama cawapres ideal untuk Anies Baswedan. Namun, sikap yang ditunjukkan Nasdem seolah-olah tak menghargai keputusan itu. Sudah ada tim dari 3 partai kita yang terus berkomunikasi untuk hal ini. Biarkanlah mereka bekerja dan kita menunggu, tandasnya. Nasdem arogan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Umar Hasibuan alias Gus Umar menyebut Nasdem semakin arogan setelah resmi mencapreskan Anies Baswedan karena memunculkan nama-nama baru kandidat cawapres Anies, termasuk nama Luhut. Gus Umar menilai Nasdem arogan lantaran nama-nama yang dimunculkan itu tak satupun berasal dari Demokrat atau PKS yang menjadi partai calon koalisi mereka. Arogansi Nasdem, kata Gus Umar, bisa membuat kedua partai ini mengurungkan niat untuk berkoalisi. Nasdem makin kesini makin arogan. Kebayang tidak? Tiba-tiba PKS dan PD tidak mau lagi bergabung dengan Nasdem, ujar Gus Umar pada unggahan Twitternya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali menyebut Menko Marves Luhut Bipanjaitan menjadi salah satu figur yang layak menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dia menyebut Luhut punya atribut yang dapat diandalkan bila kelak memimpin Indonesia.
Salah satunya adalah kemampuannya menstabilkan kondisi negara. Di samping itu, dia juga punya jaringan luas dan handal bernegosiasi. Kalau saya, Luhut Binsar Panjaitan menjadi salah satu figur. Kemudian dia mampu menstabilkan pemerintahan menurut saya, kata Ali kepada wartawan dikutip pada Jumat 21 Oktober 2022. Ali mengatakan pasangan Anies Luhut jelas sangat ideal, sebab Anies Baswedan selama ini kerap dicap sebagai tokoh yang berafiliasi dengan ormas-ormas keagamaan dan kelompok Islam garis keras. Dengan kehadiran Luhut sebagai pendamping Anies, maka isu-isu seperti itu dapat dinetralisir sebab Luhut adalah seorang Kristen yang taat. Yang terpenting dia Batak dan Kristen. Itu yang menurut saya kalau seumpamanya Anies dengan Luhut. Menurut saya satu pasangan yang sangat kombinasi. Kenapa? Karena Anies yang dianggap terlalu kanan. Kalau berpasangan dengan Luhut ada cobaan kiri yang bagus. Jadi posisi ke tengah. Nasionalisnya jadi kalau banyak orang meragukan atau khawatir dengan ideologinya Anies, maka Pak Luhut menjadi penyeimbangnya itu, tuturnya.